Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi cara teman-teman mengatasi jika di daerah teman-teman tidak tepat sasaran. Jadi kemarin banyak sekali komentar bahwa di daerahnya itu sangat tidak tepat sasaran. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk bisa mengajukan bahwa di daerah teman-teman tidak tepat sasaran. Jadi simak informasinya sampai habis. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat di channel ini. Puspensos atau Pusat Penyuluh Sosial memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Puspensos menyatakan bahwa akan memastikan bantuan ini tepat sasaran. Jadi saya kutip ini dari laman Puspensos, menyatakan banyaknya bantuan sosial atau bansos yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat tentu sedikit banyak melahirkan sejumlah pertanyaan, seperti pertanyaan akankah semua bansos itu tepat sasaran atau tidak. Jadi bagaimana nih teman-teman? Jadi ini sudah banyak media yang membahas mengenai bantuan sosial yang kurang atau tidak tepat sasaran. Jadi kita simak informasi berikut. Dari kompas.com, masyarakat menilai bahwa program bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak wabah virus corona tidak tepat sasaran. Demikian hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia dari 16 Mei hingga 18 Mei 2020 dan dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Jadi ini teman-teman berdasarkan hasil survei tahun 2020 bahwa bantuan sosial tidak tepat sasaran. Kira-kira bagaimana sih tindakan pemerintah mengenai media-media yang telah menyurvei bahwa bantuan sosial itu tidak tepat sasaran? Apakah diam saja atau memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan bagaimana agar bantuan sosial ini tepat sasaran? Kita lanjut ya teman-teman. Mayoritas responden menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu tidak tepat sasaran. Jumlahnya sebanyak 60,3% responden, ujar Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring. Jadi menurut Burhanuddin Muhtadi, sebanyak 60,3% menyatakan bahwa bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Jumlah responden itu terdiri dari dua kategori. Jadi kategori pertama yakni 46,8% responden menilai program bantuan sosial kurang tepat sasaran. Kemudian kategori kedua 13,5% responden menilai program bantuan sosial sama sekali tidak tepat sasaran. Namun, ada juga responden yang menilai bahwa program bantuan sosial dari pemerintah sangat tepat sasaran, namun jumlahnya hanya 4,1%. Ini sangat sedikit teman-teman dibanding yang menjawab tidak tepat sasaran. Jadi sementara responden yang menganggap program bantuan sosial cukup tepat sasaran yakni sebesar 25,6%. Ini hanya kata cukup teman-teman, bukan tepat sasaran. Jadi kita lanjut. Ruang aspirasi masyarakat salah satu solusi untuk bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Jadi untuk memastikan ketepatan bantuan sosial di tanah air khususnya dalam situasi pandemi, Kementerian Sosial telah memberikan ruang aspirasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara luas. Keterbukaan ini kian menguatkan keyakinan kita bahwa bantuan sosial diberikan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat bawah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak COVID-19. Dengan adanya ruang aspirasi ini, maka masyarakat bisa mengawasi secara langsung penyaluran bantuan sosial di daerah masing-masing. Jadi teman-teman, jika teman-teman menemui di daerah teman-teman tidak tepat sasaran, bisa menyampaikan aspirasi teman-teman melalui platform yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Kita lanjut ya untuk mengetahui platform apa saja yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
Dalam ruang aspirasi atau pengaduan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengirimkan pesan pengaduan jika menemukan masalah terkait bantuan sosial Kementerian Sosial seperti salah sasaran, penyelewengan, pungli, dan lain-lain. Caranya pun sangat mudah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengirimkan laporan dengan menyebutkan identitas pengadu atau pelapor, kemudian disampaikan apa isi laporannya. Setelah itu, dikirim ke nomor WhatsApp 081 110 22210. Jadi sangat gampang, teman-teman. Nah, mari teman-teman kita manfaatkan platform ini karena masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengawasi, mengevaluasi, termasuk menjabarkan jikalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jika teman-teman menemukan suatu wajaran di pembagian bantuan sosial, bisa melaporkan pengaduan ke nomor yang tertera. Kita lanjut. Selain itu, teman-teman, salah satu sosialisasi Kementerian Sosial, jika teman-teman membuka laman dtks.kemensos.co.id, maka teman-teman akan menemukan ini. Jadi layanan pengaduan bantuan sosial Kementerian Sosial bisa melalui email, teman-teman, bisa melalui email bansoskovid19@kemensos.co.id atau bisa melalui WhatsApp. Jadi teman-teman, ini kesempatan untuk teman-teman bisa melaporkan ketidakwajaran di daerah teman-teman. Kita akan melihat apa sih fungsi dari pengaduan ini, apa-apa saja yang tidak bisa kita sampaikan, dan bagaimana sih aturan-aturan untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk mengawasi, mengevaluasi bantuan sosial yang beredar di masyarakat yang menurut kita sangat tidak tepat sasaran di kebanyakan daerah di Indonesia. Jadi teman-teman perlu perhatian jika ingin melaporkan melalui nomor WhatsApp yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, nomor layanan tidak menerima layanan telepon, hanya pesan WhatsApp saja. Kemudian nomor layanan ini bukan untuk menerima pendaftaran penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, teman-teman, tetapi hanya untuk pengaduan. Kemudian silahkan mengirimkan pesan pengaduan jika menemukan masalah terkait bantuan sosial Kementerian Sosial seperti bantuan salah sasaran, penyelewengan, pungli, dan seterusnya. Jadi teman-teman, jika mengalami hal tersebut, jangan sungkan-sungkan untuk terus menyampaikan pengaduan teman-teman, karena teman-teman memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi, mengawasi, dan menyampaikan aspirasi teman-teman. Jadi formatnya kita diberikan juga nih seperti nama lengkap, spasi, nomor KTP, dan alamat lengkap serta aduan. Jadi teman-teman bisa menyampaikan nama lengkap teman-teman, kemudian nomor KTP, kemudian alamat lengkap serta isi aduan teman-teman, apa yang terjadi, apa yang mau dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi semoga dengan adanya ruang aspirasi ini bisa memulihkan atau bisa mengatasi ketidaktepat sasaran bantuan sosial yang beredar di masyarakat. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel ini, karena mensubscribe channel ini benar-benar gratis, teman-teman. Tidak ada pungutan biaya sama sekali. Hanya kalian akan memberi semangat bagi saya jika kalian telah mensubscribe channel saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Dan saya ingatkan, jangan lupa share informasi ini jika menurut kalian bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.